الحمد لله الذي ألف بين قلوبنا فأصبحنا بنعمته إخوانا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتعب دعوته إلى يوم القيامة. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ibu rahmatullah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita dipertemukan di majelis ini dalam keadaan sehat walafiat, baik itu sehat secara lahir ataupun sehat secara batin. Marilah selalu kita jaga nikmat ini dengan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tadabburi ayat-ayat tentang puasa mulai dari surah Al-Baqarah 183 sampai 187, maka di ujung-ujung ayat itu ada kemiripan yang itu menjadi target capaian dalam pelaksanaan rangkaian ibadah puasa. Pada akhir ayat 183 Allah berfirman la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa. Kemudian pada ayat 185 Allah berfirman la'allakum tashkurun, supaya kalian bersyukur, karena Allah telah menganugerahkan Al-Quran sebagai petunjuk dalam kehidupan kita, menjadi penerang dalam kehidupan kita, yang dengan itu kita bisa selamat dunia akhirat. Maka kita wajib bersyukur. Dan juga ada sebelumnya 184-nya dan 185 juga ya, keringanan bagi orang yang dalam keadaan musafir atau dalam keadaan sakit ya, boleh tidak puasa. Maka itu adalah hal yang perlu disyukuri. Kemudian 186-nya Allah mengakhiri dalam ayat tersebut dengan firman-Nya la'allahum yarsyudun, mudah-mudahan mereka mendapatkan petunjuk. Setelah sebelumnya Allah menyampaikan tentang doa, urgensi berdoa di bulan-bulan mulia, terutama di bulan Ramadan. Dan 187 Allah mengakhiri dengan firman-Nya la'allahum yattaqun, semoga mereka bertakwa. Ada hukum-hukum ya, tilka hududullah fala taqrabuha, itulah hukum-hukum Allah, jangan kalian dekati, supaya kita semuanya mendapatkan ketakwaan. Jadi yang pertama la'allakum tattaqun 183, 185 la'allakum tashkurun, 183 adalah Ramadan mengantarkan kepada takwa. Kemudian 185 puasa mengantarkan kepada syukur. Kemudian 186 puasa yang di situ ada doa mengantarkan kita kepada hidayah. La'allahum yarsyudun itu adalah kaitannya dengan orang-orang yang mendapat petunjuk atau hidayah. Dan 187 kembali diulangi tentang masalah la'allahum yattaqun, masalah takwa. Takwa, syukur, hidayah, dan takwa. Inilah pentingnya Ramadan sebagai madrasah rabbaniyah, pendidikan robbani ilahi yang disediakan oleh Allah Ta'ala untuk umat manusia, terutama untuk orang-orang yang beriman.
berikutnya dari Dr. Sulaiman Ar-Ruhaili, dia salah seorang ulama di Saudi, mengutip nasihat dari para ulama. Man ja'ala ayyama hayatihi Ramadan ja'alallahu lahu akhir hayatihi kal a'yad. Siapa yang menjadikan hari-hari kehidupannya seperti Ramadan, maka Allah akan menjadikan akhir hayatnya seperti hari raya. Saya ulangi ya. Siapa yang menjadikan hari-hari kehidupannya seperti Ramadan, maka Allah akan menjadikan akhir hayatnya seperti hari raya. Ya, nasihat yang singkat ini sangat penting untuk kita jadikan sebagai penyemangat. Bagaimana cara menjadikan hari-hari kita seperti hari-hari di bulan Ramadan? Maka ada 8 pesan yang bisa kita jadikan sebagai pegangan pasca Ramadan, yang nisbatnya diantaranya kepada Dr. Yusuf Qaradawi. Beliau menyampaikan as-saumu lan yantahi. Pesan yang pertama, puasa tidak pernah berakhir. As-saumu lan yantahi, puasa tidak pernah berakhir, tidak pernah selesai. Puasa wajib Ramadan memang berakhir, tapi ada puasa wajib, puasa qadha bagi yang udzur, ada puasa kafarat, ada puasa nazar, dan juga ada puasa-puasa sunnah. Yang kedua, Al-Quran walan yarhal. Al-Quran tidak pernah pergi, tidak pernah meninggalkan kita. Maka komitmen ya dengan interaksi dengan Al-Quran, paling tidak dengan tilawah yang sudah kita lakukan pada bulan Ramadan kemarin, hendaklah kita teruskan. Ada cerita ya dari Instagram Dr. Muzamil Yusuf, wawancarai ada seorang hafid yang bisa tuntas ya tilawah sampai 32 kali khatam selama Ramadan, Masya Allah ya. Luar biasa, mulai habis subuh sampai habis maghrib, 1 hari 1 kali khatam, dan ada yang lebih karena ada 32 ya. Jadi bukannya 30 kali tapi 32 kali, Masya Allah. Mari dilanjutkan pasca Ramadan. Yang ketiga, wal masajidul la tughlaq. Masjid tidak pernah terkunci. Di bulan Ramadan banyak sekali semangat ya para kaum muslimin untuk menghidupkan masjid dengan sholat berjamaah, dengan kajian, iktikaf, dan lain-lain. Mari dihidupkan pasca Ramadan ini. Yang keempat, wal istijabatu lan tatawaqqaf. Doa, terkabulnya doa tidak pernah berhenti. Istijabah, al-istijabah ya, terkabulnya doa bukan hanya di bulan Ramadan ataupun di Lailatul Qadar, tapi kapanpun. Pada hari Jumat ini para ulama mengatakan ada perbedaan pendapat sampai 15 waktu terkabulnya doa di di hari Jumat. Yang rajih, yang kuat antara 2 khutbahnya imam dan setelah asar ya, setiap Jumatnya. Kemudian yang kelima adalah wal ajru lam yanqati. Pahala tidak pernah terputus. Pahala yang Allah sediakan dari amal-amal kebaikan tidak pernah terputus, selalu disediakan, selalu terbuka peluangnya untuk mendapat pahala dari amal-amal yang sederhana yang bisa
bisa kita lakukan, mulai dari zikir-zikir ya ma'thurat yang itu fadilahnya banyak. Kita mengucapkan sayyidul istighfar pada waktu pagi, ada jaminan surga. Kalau kita meninggal siang hari, kalau kita baca sore, ada jaminan surga. Kalau meninggalnya malam, itu tidak pernah terputus. Yang keenam, kun abdan rabbaniyan, jadilah hamba Allah yang rabbani, yang mustaqim, yang komitmen dengan nilai-nilai ilahiyah. Dan yang ketujuh, wala takun abdan ramadhaniyan, jangan jadi hamba Allah yang ramadhani. Nama ramadhani bagus, tapi di sini konotasinya tidak bagus ya, karena dia hanya beribadah musiman di bulan Ramadan. Kata Bishr al-Hafi mengatakan, bi'sal qaum la ya'rifuna rabbahum illa fi Ramadan. Seburuk-buruk kaum yaitu yang tidak mengenal Tuhannya kecuali di bulan Ramadan. Hanya sholat berjamaah ke masjid di bulan Ramadan, hanya iktikaf di bulan Ramadan, hanya tilawah Quran di bulan Ramadan, dan yang banyak hanya puasa di bulan Ramadan. Selama 11 bulan yang lain tidak pernah puasa. Nah, itu kata Bishr al-Hafi, dia bi'sal qaum, kaum yang terburuk. Yang kedelapan, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Itu mengutip dari surah Al-Hijr ayat 99. Ayat terakhir di surat Al-Hijr, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, beribadahlah sampai engkau meninggal dunia. Nah, umahat rahimakumullah, kita kembali kepada target takwa yang ingin kita capai di bulan Ramadan. Ciri-cirinya banyak yang sering dikutip. Insya Allah kita sudah sering menyampaikan ya, saya hanya mengulas sedikit. Al-Imran 133 sampai 135. Yang di situ ada 4 sifat muttaqin. 134-nya alladzina yunfikuna fis-sarra wa dharra, suka berinfak dalam segala kondisi. Itu sifat pertama. Yang kedua, wal kadhiminal ghaidha, menahan amarah. Kemudian yang ketiga adalah wal afina 'anil nas, memaafkan, ya, suka memaafkan. Kemudian 135-nya tentang masalah taubat. Walladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum ila akhirih. Jadi infak, menahan amarah atau sabar, memaafkan, yang keempat bertaubat. Nah, kalau kita persentase dari sifat-sifat muttaqin ini, maka sebagian besar terkait dengan ibadah sosial. Infak itu kaitannya hablum minan nas, menahan amarah juga demikian, memaafkan juga kaitannya dengan hablum minan nas, dan bertaubat, hanya bertaubat saja kaitannya dengan Allah Ta'ala, hablum minallah. Maka disinilah kalau kita kaitkan dengan ditulis ya, surah Al-Imran 112, walaupun di sini konteksnya tentang ahlul kitab, tetapi bisa kita ambil pelajaran untuk kaum muslimin, yaitu perintah untuk hablum minallah dan hablum minan nas. Duribat alaihim dhillatu aina ma tuqifu, mereka ditimpa kehinaan dimanapun mereka berada, illa bihablum minallah wa hablum minan nas, kecuali ketika mereka menguatkan hubungan dengan Allah dan menguatkan hubungan dengan sesama manusia. Al-Imran 112 ya, nanti bisa diperpanjang, diperlebar pembahasannya. Nah, di sini ada keterkaitan antara ibadah ritual dan sosial dengan berbagai macam alasan
sudah jelas tadi, kemudian diperkuat dengan hadis yang sering kita dengar ya, perempuan yang baik-baik tapi tidak punya kasih sayang kepada binatang, maka akhirnya dia masuk neraka. Ini intinya sahih. Jadi hadisnya sahih riwayat Muslim. Perempuan yang baik-baik ini dia menahan kucing, nggak dikasih makan minum sampai tewas, Allah murka dengan perbuatannya, maka orang ini, perempuan ini masuk neraka. Hadis kedua, kasus perempuan nakal yang memberi minum anjing. Ini juga hadisnya sahih, hadis riwayat Muslim. Dia melewati sumur dan di situ ada anjing yang kehausan menjulurkan lidahnya, maka dia ikat sepatunya untuk memberi minum kepada anjing sehingga dia selamat. Allah itu dengan perbuatan nakal ini, dan Allah memasukkan dia ke surga. Hadis ketiga memperkuat statement tadi ya, antara keterkaitan ibadah ritual dan ibadah sosial. Ada 3 golongan yang sholatnya tidak diterima oleh Allah. Salatatun la turfa'u sholatuhum fawqa ru'usihim shibran. 3 golongan yang sholatnya tidak diangkat melebihi kepalanya sejengkal pun, tidak dilaporkan ibadah sholatnya. Sholat mewakili ibadah ritual, sedangkan perilaku dari 3 golongan ini mewakili ibadah sosial. Yang pertama, siapa yang sholatnya nggak diterima? Rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Orang yang mengimami satu kaum sedangkan kaum itu membencinya. Terutama imam sholat di sini ya, mungkin bacaannya tidak sesuai dengan standar tajwid, ataupun mungkin dia tidak memenuhi rukunnya, tidak tumanina, atau mungkin dia orang fasik, pelaku dosa besar tapi percaya diri menjadi imam tetap di satu musola atau satu masjid, sehingga kaumnya nggak suka. Yang kedua, wa mar'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhitun. Seorang wanita yang tidur di malam hari sementara suaminya marah kepadanya, karena wanita ini tidak memberikan pelayanan ya kepada suaminya. Suaminya sudah memberi kode, sudah menunggu lama di kamar, istrinya asyik beribadah tilawah Quran berlama-lama sampai suaminya tertidur dalam keadaan tidak ridho kepada istrinya, sehingga ibadah tilawahnya percuma, tidak diterima oleh Allah. Yang ketiga, wa akhwani mutasarimani. 2 orang saudara yang saling mendiamkan, memutuskan hubungan ya, tidak saling tegur sapa melebihi 3 hari. Hadis ini diceritakan Ibnu Majah, derajatnya hasan, tidak sampai sahih tapi hasan, dan bisa kita jadikan sebagai dasar ya. Jadi ini menunjukkan bahwasanya ibadah sosial itu mempengaruhi diterimanya ibadah ritual, maka perlu untuk kita hati-hati ya. Yang terakhir ada 7 kendala keharmonisan, 7 kendala sosial atau keharmonisan dalam hubungan sosial. Berdasarkan hadis Nabi riwayat Bukhari Muslim ya. Hadis panjang tapi saya ambil awalnya saja. Iyyakum wa dhanna fa inna dhanna akdzabul hadis. Jauhilah kalian persangkaan,
karena itu adalah perkataan yang paling dusta. Ini poin 1 ya. Jadi berprasangka buruk, suudzon. Ya kubadonna, jauhilah berburuk sangka. Fa inna dzanna aqdabul hadith, karena berburuk sangka itu perkataan yang paling dusta. Karena orang yang berprasangka buruk itu tidak sesuai fakta dan akan mendasari perbuatan-perbuatan buruk lainnya. Jadi kita tidak boleh bersuudzon. Dan juga poin yang tambahannya di sini, jangan sampai kita membuka peluang orang lain untuk suudzon kepada kita. Di satu sisi kita nggak boleh suudzon, di saat yang lain kita nggak boleh membuka peluang syubhat sehingga orang lain bersuudzon kepada apa yang kita lakukan atau yang kita capai. Dulu Nabi pernah pulang habis subuh atau malam-malam ya, pulang dari masjid dalam keadaan yang tidak sahabat mengenali Rasulullah, tapi di samping Rasulullah ada seorang wanita. Maka ada 2 orang sahabat yang terpapasan dengan gelagat pencilaan, ya, kata orang Jawa ya. Artinya seolah-olah ya risih ya, karena Rasulullah berdampingan dengan wanita. Terus Nabi memanggil, sini, ini istri saya, Sofia ya. Kata mereka berdua, wahai Rasulullah, kami tidak bersuudzon kepada Anda. Kata Nabi, iya, tetapi fa inna syaitan yansri fil insan majrata. Syaitan itu berjalan pada diri manusia melalui darahnya ya. Saya khawatir kalau tidak saya sampaikan, kalian menyebarkan pertanyaan ini kepada sahabat yang lain dan menimbulkan kasat busuk karena didorong persangkaan yang tidak baik itu oleh setan. Nah, jadi tidak boleh membuka peluang orang lain untuk bersuudzon. Yang kedua, wala tahassasu. Tahassus beda dengan takhassus ya, bukan kho tapi ha. Jangan mencari-cari kesalahan. Yang ketiga, wala tajassasu, jangan memata-matai atau tajassus. Perbedaannya, tahassus ini dengan 5 panca indera, semuanya berfungsi. 5 panca indera, mata, telinga, hidung, tangan, pokoknya 5 panca indera berfungsi. Nah, kalau tajassus itu dengan tangan, mencari-cari, memata-matai dengan tangan. Nomor 2 dan nomor 3 ini ada kisah menarik. Suatu malam Umar bin Khattab melakukan sidak ya, inspeksi mendadak. Beliau biasa belusuan ya, untuk cari belusuan aja perlu mikir. Belusuan, Umar bin Khattab belusuan dia sendirian, tidak ada pengawal. Ya, bayangkan seorang kepala negara dikawal. Kemudian menemukan satu rumah yang terindikasi rumah ini di dalamnya penghuninya suami istri melakukan maksiat ya, kemungkaran. Maka Umar tanpa basa-basi langsung meloncat dinding atau jendela masuk ke rumah dan menegur dengan keras kepada tuan rumah, suami istri yang sedang mabuk minuman keras dan hobinya mabuk. Ditegur dengan keras oleh Khalifah Umar. Maka tuan rumah itu rupanya paham ya dengan ilmu agama ya. Wahai Khalifah, Anda jangan menegur kami dengan keras seperti itu. Kami ini hanya melakukan satu kesalahan, sementara panjenengan melakukan 3 kesalahan sekaligus. Itu jawaban diplomatis ya, pembelaan dari tuan rumah. Umar kaget. Apa itu? Pertama, panjenengan melakukan tajassus dan melanggar
Surah Al-Hujurat, atau tulis indeks ayatnya supaya kamu cari lagi ya. Wala tajassasu, janganlah kalian memata-matai. Anda telah melanggar ayat ini. Yang kedua, Anda tidak izin masuk ke rumah, dan itu melanggar surat An-Nur ayat 27. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Wahai orang beriman, janganlah kalian masuk ya rumah yang bukan rumah kalian sampai kalian tasta'nisu bimana tasta'dinu, kalian minta izin dulu dan mengucapkan salam kepada tuan rumah. Anda melanggar ini, moro-moro masuk tanpa izin ya, melanggar An-Nur ayat 27. Yang ketiga, Anda masuk rumah tidak lewat pintunya, dan itu melanggar surah Al-Baqarah 189. Wa'tul buyuta min abwabiha. Datangilah rumah lewat pintunya, jangan lewat jendela, jangan loncat. Nah, Anda melanggar itu. Maka Umar minta maaf atas kekhilafannya dan meninggalkan mereka berdua. Kemudian pagi harinya Umar mengumpulkan para sahabat senior, penasihatnya, minta nasihat. Kejadian tadi malam begini, apakah boleh pemimpin memberikan hukuman kepada rakyatnya yang melakukan pelanggaran tapi tidak ada sanksinya? Maka Ali bin Abi Thalib mengatakan tidak boleh, wahai Khalifah. Harus ada saksinya. Anda nggak bisa sendiri. Harus ada saksinya untuk menguatkan apa yang panjenengan lihat ya, walaupun itu sifatnya pelanggaran. Jadi akhirnya Umar tidak menimpakan hukuman kepada dua orang ini yang seharusnya dicambuk ya. Umar nggak bisa. Nah itu mungkin nanti bisa dikaji ya. Imam Ghazali dalam kitabnya memberikan ulasan bahwasanya tidak boleh melakukan ingkarul mungkar di ruang privat. Boleh kita mengingkari kemungkaran itu di ruang publik atau di depan umum ya. Kalau di ruang privat itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu menjadi polemik ya, diskusi lebih lanjut. Baik, kemudian yang keempat, wala tanafasu, janganlah bersaing ya dalam pemerintahan dunia. Jangan bersaing dalam dunia tentang ya, dunia dan segala isinya, tidak perlu bersaing. Ada hadis yang terkait dengan poin keempat ini ya. Inna Allah yu'ti dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu. Allah memberikan dunia dengan segala isinya kepada orang yang dicintai dan yang tidak dia cintai. Orang kafir muslim dikasih, orang yang taat, yang tidak taat dikasih dunia. Wala yu'til iman illa man yuhibbu. Tetapi Allah tidak memberikan keimanan kecuali kepada orang yang dicintai Allah saja. Itu hadis bisa dicek nanti ya matanya. Gak perlu bersaing karena semua sudah punya jatah dunia sendiri-sendiri. Tidak perlu bersaing dalam bab dunia. Yang kelima, wala tahasadu, jangan saling mendengki ya, hasad. Karena hasad bisa memakan kebaikan. Yang keenam, wala tabaghadu, jangan saling membenci. Yang kelima, hasad. Kalau yang keenam ini benci. Ya benci beda dengan hasad. Yang terakhir, ketujuh adalah wala tadabaru, jangan saling membelakangi, artinya jangan saling bermusuhan. Kemudian di ujung hadis itu dikatakan wa kunu ibadallahi, jadilah hamba Allah yang saling bersaudara. Ini potongan hadis ya. Yang
ujung akhir daripada hadis ini, innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Itu yang pernah menjadi materi. Saya cukupkan demikian. Mudah-mudahan materi ini menjadi pengingat ya untuk keseimbangan bagi kita menjalin interaksi hablum minallah, kita perkuat, dan hablum minannas juga demikian. Mudah-mudahan bisa kita laksanakan pasca Ramadan menjadi bekal sampai kita bertemu di Ramadan yang akan datang. Barakallahu fikum. Mohon maaf kalau ada kekhilafan.